Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Gus Riawati, BP 1810241016, jurusan Agroeko Teknologi Kampus 3 Dharmasraya, Universitas Andalas. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas agroklimatologi saya, yaitu tentang alat-alat agroklimatologi. Sebelum saya lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, alat yang pertama yaitu aktinograf bimetal. Fungsinya ialah sebagai alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Berdasarkan asal atau sumbernya, radiasi dapat dibedakan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama, radiasi solar langsung, yaitu radiasi yang dikeluarkan oleh matahari. Radiasi yang menembus lapisan terendah atmosfer juga dibedakan dalam beberapa kelas. Yang pertama, radiasi solar langsung, yaitu radiasi solar yang datang dari sudut bulan cakram dari matahari. Yang kedua, radiasi solar global, yaitu radiasi solar yang diterima oleh permukaan horizontal berupa radiasi solar langsung dan radiasi yang dihamburkan ke arah bawah sewaktu melewati lapisan radiasi, yaitu radiasi solar yang dihamburkan ke arah bawah oleh lapisan atmosfer. Yang ketiga, radiasi solar yang dipantulkan, yaitu radiasi solar yang dipantulkan ke atas oleh permukaan bumi dan dihamburkan oleh lapisan atmosfer antara permukaan bumi dan titik pengamatan. Selanjutnya, klasifikasi radiasi yang kedua yaitu radiasi terestrial adalah radiasi yang dikeluarkan oleh planet bumi termasuk atmosfernya. Yang ketiga, radiasi total adalah jumlah radiasi solar dan terestrial. Maksud dari pengukuran intensitas radiasi matahari ini adalah untuk mengetahui total intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. Komponen-komponen utama dari aktinograf: yang pertama, sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal yang bercat hitam dan putih. Yang kedua, gelas dome atau bulatan bola gelas, mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Yang ketiga, pelat pengatur bimetal. Yang keempat, mekanik pembesar. Yang kelima, tangkai dan pena pencatat. Yang keenam, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. Yang ketujuh, pengatur atau perata-rata air. Selanjutnya, metode operasi aktinograf adalah sebagai berikut. Yang pertama, awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat saat matahari belum bersinar. Yang kedua, buka cover atau penutup alat. Yang ketiga, lepaskan drum clock dari shaftnya. Yang keempat, pasang kertas pias. Sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock. Yang kelima, hidupkan sistem drum clock. Yang keenam, pasang drum clock kembali pada tempatnya. Yang ketujuh, putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran.
Yang ke-8, tutup kembali cover atau penutup. Yang ke-9, setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Yang ke-10, pada hari berikutnya ulangi langkah 1 sampai dengan 9. Baiklah, masuk ke alat yang kedua, yaitu anemometer. Seperti gambaran tertera di PPT saya. Fungsi dari anemometer adalah sebagai pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Sedangkan cara pengamatannya, satuan arah angin 8 mata angin, kecepatan angin 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Maksudnya, arah angin yaitu arah dari mana angin berhembus. Masuk alat yang ketiga, yaitu psikrometer standar. Psikometer digunakan untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Psikometer standar terdiri dari 4 buah termometer. Yang pertama, termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Cara pengamatannya, termometer bola kering ditunjukkan untuk menunjukkan suhu udara. Termometer bola basah digunakan untuk mencari kelembaban udara dengan bantuan tabel. Termometer bola basah, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Sedangkan termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Sedangkan termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Selanjutnya, termometer tanah gundul. Bisa dilihat di slide saya. Seperti itulah penampakan termometer tanah gundul. Fungsi dari termometer tanah gundul yaitu untuk mengukur suhu tanah gundul. Satuannya derajat Celcius. Keterangannya kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Lanjut ke alat selanjutnya, yaitu termometer minimum rumput dan termometer apung maksimum dan minimum. Seperti ini gambar termometer apung maksimum dan minimum, dan seperti inilah termometer minimum rumput. Langsung saya masuk ke termometer minimum rumput. Fungsinya di sini ialah untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Sedangkan cara pengamatannya,
dilakukan pada pukul 7 pagi. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Sedangkan fungsi termometer apung maksimum dan minimum ialah untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatannya ialah suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke alat selanjutnya, yaitu Hooke, Gauge, and Stilwell serta sangkar meteorologi. Seperti ini gambar Hooke, Gauge, dan Stilwell. Fungsi Hooke, Gauge adalah untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Stilwell adalah tempat diletakkannya Hooke, Gauge. Cara pengamatan Hooke, Gauge ialah alat ini berupa batang berskala dan sekup-sekup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Sekup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukuran: putar sekrup pengatur pada Hooke, Gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat Hooke, Gauge dan catat skala yang ditunjukkan pada sekrup mikrometer. Selanjutnya, sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi berfungsi untuk tempat meletakkan peralatan meteorologi atau psikometer. Kegunaan sangkar meteorologi: menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalaran radiasi suhu lokal baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan untuk sangkar meteorologi ini: yang pertama, pintu sangkar menghadap utara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke alat berikutnya, yaitu termograf. Seperti inilah gambarnya. Fungsi dari termograf adalah pencatat suhu udara dan kelembaban udara. Sedangkan satuannya derajat Celcius dan persentase. Selanjutnya, penangkar hujan otomatis. Fungsi penangkar hujan otomatis atau Hellman untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Lanjut ke cara kerja penangkar hujan otomatis atau Hellman. Penangkar hujan jenis Hellman termasuk penangkar hujan yang dapat mencatat sendiri. Jika hujan turun,
Air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Gerakan pena dicatat pada pias yang ditekan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga. Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Setelah air mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung dan tangki pelampung. Pena turun dan pencatatannya pada pias merupakan garis lurus vertikal. Dengan demikian, jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung jumlah garis-garis vertikal yang terdapat pada pias. Baiklah, selanjutnya masuk ke alat berikutnya. Yaitu panci penguapan dan lisimeter. Kita lihat gambar panci penguapan. Fungsi dari panci penguapan atau open pan evaporimeter yaitu mengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Sedangkan gambar lisimeter, alat tersebut bernama lisimeter dan fungsinya ialah untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengamatannya, yang pertama, sedot air perkolasi dan diukur. Yang kedua, jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lisimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lisimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lisimeter dengan air 10 liter. Selanjutnya, hitung evapotranspirasi. Selanjutnya, hik volume air sampler. Berikut gambarnya. Fungsi dari high volume air sampel ialah mengukur partikel kecil pada aerosol di udara atau debu, karbon, dan lain-lain. Satuannya mikrogram. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut gerakan pena turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Nah, selanjutnya penakar hujan. Berikut gambarnya. Fungsi dari alat penakar hujan atau observasi ialah mengukur curah hujan. Cara pengamatannya, buka gembok pada keran penakar hujan observasi, kemudian letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran, kemudian buka keran secara pelan-pelan, tunggu sampai air bak penampung habis. Selanjutnya, baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm, sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan observasi. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, pada waktu melakukan pembacaan
meletakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan paralel. Selanjutnya, termometer tanah berumput. Berikut gambarnya. Fungsi dari termometer tanah berumput ialah untuk mengukur suhu tanah berumput. Satuannya derajat Celcius. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Baiklah, terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan